Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran seni budaya, khususnya untuk pelajaran kelas 7 semester 2 atau semester genap. Masih bersama saya dengan Bapak Subandi. Marilah kita pelajari untuk materi seni rupa. Jadi khususnya materi seni rupa. Baik, berikutnya kalian perhatikan untuk slide. Pada slide ini ada 6 gambar, yaitu yang pertama batik, yang kedua tenun, terus ada lukis, ada bordir, ada sulam pita, dan sulam. Dari keenam contoh gambar di sini merupakan salah satu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, pada video pembelajaran kali ini nanti akan kita melanjutkan dari video pembelajaran yang pertama. Sekarang kita simak bersama-sama untuk materi berikutnya, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada penerapan ragam hias bahan tekstil. Untuk yang pertama, ragam hias pada bahan tekstil itu sendiri. Yang kedua, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang ketiga, jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Terus yang kelima, fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi yang keempat, 5, dan 6 ini nanti yang akan kita pelajari pada bab ini atau video pembelajaran kali ini. Yaitu jenis dan bahan pewarna tekstil, fungsi ragam hias pada bahan tekstil, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi ada 3 topik atau 3 pembahasan yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini. Baik, sekarang kita kupas satu persatu dari pokok bahasan tersebut. Langsung saja yaitu masuk pada poin D atau poin keempat, yaitu jenis dan bahan pewarna tekstil. Salah satu unsur yang membuat suatu bahan tekstil menjadi indah adalah warna. Jadi warna sangat berperan dalam suatu karya, termasuk ragam hias pada bahan tekstil. Terdapat beberapa jenis pewarna tekstil sama dengan jenis bahan pembuatan serat atau benang tekstil. Yaitu secara umum terdapat 2 jenis pewarna, yaitu alami dan buatan, atau yang disebut dengan istilah sintetis. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, buah, daun, kulit kayu, maupun batang kayu. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia atau buatan. Baik, marilah kita pelajari satu persatu dari jenis dan bahan pewarna tekstil. Yang pertama, yaitu jenis bahan alami. Apa saja yang masuk dalam bahan jenis alami? Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama ada kunyit, yang kedua ada kayu tinggi, yang ketiga ada kesumba, yang keempat ada tarum, yang kelima ada pinang, yang keenam ada suji, yang ketujuh ada kulit manggis, yang kedelapan ada akar mengkudu, yang kesembilan getah gambir, yang ke-10 jati atau daun jati, yang ke-11 adalah angsana. Nanti akan kita kupas satu persatu apa itu kunyit dan bagaimana bentuknya. Mungkin dari sekian ini ada yang sudah tahu bentuknya, tapi ada juga yang banyak belum mengetahui dari sekian contoh pewarna alami.
Baik, marilah kita kupas satu persatu dari sekian banyak jenis bahan alami. Sebelum kita kupas satu persatu untuk jenis bahan alami, kita lanjutkan dulu ke jenis bahan buatan. Untuk jenis bahan buatan ada 6. Apa saja? Nah, sekarang kita simak. Yang pertama, naptol. Yang kedua, indigosol. Yang ketiga, ada rapid. Yang keempat, ada pigmen. Yang kelima, cat tekstil. Dan yang terakhir, cat akrilik. Nah, itulah beberapa jenis bahan pewarna pada bahan tekstil, baik alami maupun buatan. Marilah kita bahas satu persatu dari jenis-jenis bahan pewarna tersebut. Nomor 1 yaitu jenis bahan pewarna alami. Yang pertama adalah kunyit. Merupakan pewarna tekstil alami yang dibuat dengan cara membuat parutan kunyit. Sedangkan warna yang dihasilkan dari bahan ini adalah warna kuning hingga jingga. Nah, inilah bentuknya. Jadi diparut, kemudian diberi air untuk diambil warnanya. Yang nomor 2 yaitu kayu tinggi. Merupakan bahan dasar pembuatan pewarna tekstil alami yang dibuat dengan mengolah kulit kayu dan getahnya. Warna yang dihasilkan dari bahan kayu tinggi yaitu merah dan hitam. Jadi kalau ingin mengambil warna merah dan hitam, kita ambil saja kayu tinggi. Apa yang diambil? Nah, ini contohnya, berarti dari kulit-kulitnya. Dari kulitnya kemudian diberi cairan, baru nanti menghasilkan warna merah dan hitam. Berikutnya, jenis pewarna alami yang ketiga, yaitu C atau kesumba. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu kesumba. Merupakan bahan dasar pewarna tekstil alami berbentuk biji-bijian. Jadi bentuknya biji. Jadi buah tapi terus di dalamnya ada biji. Dan warna yang dihasilkan yaitu warna merah atau kuning. Bagaimana bentuknya? Nah, kalian perhatikan. Kalau bentuknya seperti pohon aceh atau rambutan. Tapi sedangkan isinya seperti buah delima, yaitu berupa biji-bijian. Nah, itu nanti akan menghasilkan warna merah atau kuning. Berikutnya, yaitu tarum. Merupakan jenis tanaman yang dapat diolah sebagai bahan dasar pembuatan pewarna alami. Warna yang dihasilkan yaitu warna biru. Jadi tadi yang itu merah dan kuning, sekarang untuk tarum menghasilkan warna biru. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Berikutnya nomor 5 atau E, yaitu biji pinang. Dapat diolah menjadi bahan dasar pembuatan pewarna tekstil alami. Warna alami yang dihasilkan dari tumbuhan halus biji buah pinang, yaitu menghasilkan warna merah. Nah, ini contoh dari bentuk biji pinang. Jadi bentuknya seperti ini, kalau dikupas atau dibelah, nah, dalamnya seperti itu. Itu nanti dari bijinya diolah menjadi warna merah. Jadi itu untuk warna alami yang bisa dipakai untuk ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya nomor 6, yaitu suji. Tumbuhan suji juga dapat dibuat menjadi pewarna tekstil. Dari tumbuhan ini nanti akan menghasilkan warna hijau. Jadi kalau nanti ingin praktek mencari warna hijau, ambillah pohon suji.
Itu nanti akan menghasilkan dari pohon suci. Nah, ini bentuknya dari daun-daunnya ditumbuk sehingga menghasilkan warna. Seperti kalau orang yang membuat makanan, bisa menggunakan warna hijau dari daun pandan. Tapi untuk mewarna tekstil, kita membuat warna hijau ini dari pohon suci. Berikutnya yang G, yaitu dari kulit manggis. Ini tidak asing bagi kalian atau yang lainnya, untuk buah manggis ini bahkan kalian pernah merasakan buahnya. Jadi untuk pohon buah manggis ini nanti kalian bisa mencari di pasar banyak sekali, dijual bebas, dan bahkan kalian pernah merasakan bagaimana rasa dari buah manggis. Nah, ini bentuknya tidak asing lagi. Untuk buah manggis ada yang mengatakan buah yang jujur. Nah, karena luar dan dalamnya itu sama. Kalau kelopak luar isinya 6, ya jerone ya 6. Kalau luarnya 5, dalamnya juga 5. Ini keunikan dari buah manggis. Juga bisa digunakan untuk membuat pewarna tekstil. Berikutnya yaitu akar mengkudu. Yaitu akar tanaman mengkudu merupakan salah satu bahan dasar pembuatan warna tekstil. Warna yang dihasilkan yaitu merah kecoklatan. Jadi kalau ingin mengambil atau mencari warna merah, ambil saja akar mengkudu. Diolah sehingga menghasilkan warna merah kecoklatan. Nah, ini bentuknya untuk akar pohon mengkudu. Diambil akarnya terus diolah menghasilkan warna. Berikutnya getah gambir. Jadi memang banyak sekali warna alami yang bisa diambil untuk ragam hias. Warna yang dihasilkan yaitu warna merah tua hingga kecoklatan, hampir sama yang tadi. Jadi bisa menghasilkan warna coklat. Untuk bentuknya seperti ini yang sudah mengeras dari getah gambir. Nah, itu nanti untuk warna pada ragam hias. Berikutnya yaitu dari daun jati. Biasanya untuk daun jati diambilkan dari yang muda atau pucuk. Nah, jadi pucuk atau yang muda itu nanti diberi cairan sehingga akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Seperti kalau kita memegang saja belum diberi cairan, kena tangan dia sudah mengeluarkan warna merah. Jadi sebelum diberi cairan dia belum sudah menghasilkan warna merah kecoklatan waktu menempel di tangan kita. Untuk pohonnya tidak asing lagi, hampir semuanya mengetahui pohon jati, apalagi yang mereka berada di pedesaan atau pegunungan. Alas jati, nah itu penuh sekali. Yang terakhir yaitu angsana. Kayu dan daun tanaman angsana dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar alami. Jadi bisa diambilkan kayunya, bisa diambilkan daunnya. Nanti akan menghasilkan warna coklat kekuningan. Jadi akan menghasilkan warna coklat kekuningan. Nah, ini pohon angsana yang sudah ditebang. Nah, ini akan menghasilkan getahnya. Nah, ini nanti yang akan diambil atau yang diolah. Untuk alami sudah, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu bahan pewarna buatan. Yang pertama yaitu adanya jenis naptol. Yaitu terdiri dari 2 komponen, yaitu naptol sebagai komponen dasar dan garam diasonium. Nah, itu nanti digabungkan akan menghasilkan warna. Nah, inilah bentuknya.
Jadi makanya ada 2 kotak atau 2 kontainer ini, masing-masing sebelum dipakai jangan dicampur. Jadi waktu mau pakai baru dicampur, maka akan menghasilkan warna. Yang kedua, yaitu indigo sol. Yaitu bejana larut, zat warna yang ketahanan lunturnya baik, berwarna merata dan cerah. Zat warna ini dapat dipakai dengan cara pencelupan dan coletan. Sedangkan warna dapat timbul setelah dibangkitkan dengan natrium nitrit dan asam atau asam sulfat atau asam fluorida. Ini untuk bentuk-bentuknya zat warna indigosol. Yang ketiga, yang keempat rapid, yaitu zat warna biasanya digunakan untuk coletan jenis rapid phase. Zat warna rapid merupakan campuran dari komponen naptol dan garam diazonium yang distabilkan. Yang paling banyak dipakai biasanya rapid merah karena berwarna lebih cerah dan tidak ditemui di kelompok indigosol. Ini untuk jenis pewarna rapid. Ini bentuknya. Nah, itu nanti akan diolah sehingga menghasilkan warna. Berikutnya cat tekstil. Yaitu berbahan dasar cair atau air. Cat jenis ini khusus digunakan untuk melukis di atas kain. Jadi kalau ingin melukis di atas kain, ambil saja cat tekstil. Cocok untuk kegiatan melukis pada sepatu, kanvas, tas kain, atau t-shirt, atau kaos, dan sebagainya. Pada prosesnya, setelah kita selesai melukis, kemudian disetrika atau dipanasi, tetapi tidak langsung mengena warna, harus diberi tataan atau alas supaya tidak langsung mengenai warna. Nanti akan merusak warna yang sudah kita hasilkan. Jadi jangan langsung menyentuh warna yang sudah kita buat. Ini untuk cat tekstil. Nah, ini contohnya, yaitu cat tekstil untuk praktek pada ragam hias bahan tekstil. Yang terakhir untuk jenis bahan pewarna buatan, yaitu cat akrilik. Itu salah satu jenis cat yang cukup awam dipakai untuk melukis. Memang kita jarang melukis dengan menggunakan cat akrilik. Rata-rata kalau melukis menggunakan cat air atau cat minyak. Sekarang adanya cat baru yaitu cat akrilik. Ini sifatnya plastis atau mengandung plastik. Sehingga kalau lama sedikit dia akan mengental. Jadi kalau kita biarkan terlalu lama dia akan mengental. Maka sulit untuk diratakan. Beda dengan cat air dan cat minyak. Jadi mempunyai sifat tersendiri untuk cat akrilik karena dia mengandung plastik. Jadi kalau selesai atau dia kering bisa diambil, bisa dipegang. Tapi untuk cat air atau cat minyak tidak bisa. Nah, ini bedanya antara cat air, cat minyak dengan cat akrilik. Nah, ini bentuknya. Kalau mungkin tubuh bisa sama tapi isinya berbeda. Karena dia mengandung sintetis atau plastik. Nah, itulah beberapa jenis bahan pewarna untuk ragam hias pada bahan tekstil. Sekarang kita lanjutkan poin yang E, yaitu materi yang E atau yang kelima pada penerapan ragam hias. Apa yang kelima? Yaitu merupakan fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini gambar yang Pak Bandi tampilkan pertama tadi, yaitu ada 6 penerapan ragam hias. Ragam hias merupakan corak hias pada permukaan benda hasil kerajinan. Ragam hias dapat berupa bentuk alami maupun gubahan atau setilasi dari bentuk hewan
tumbuhan manusia, bentuk geometris, bahkan abstrak. Untuk bentuk abstrak ini bentuk yang tidak kita kenali di alam. Ya, memang tidak membentuk suatu benda yang kita jumpai. Ya, tidak membentuk manusia, hewan, maupun benda yang lain yang kita jumpai. Jadi hampir seperti coret-coretan. Kalau dalam karya seni lukis, ini adalah contohnya yaitu karya dari pelukis Jackson Pollock dari Amerika. Ini lukisannya abstrak, hanya coretan warna, kemudian dituangkan pada kanvas. Sehingga tidak membentuk suatu objek apapun yang bisa kita kenali di dunia ini. Lalu apa fungsi ragam hias pada bahan tekstil? Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Lalu fungsinya apa? Nah, kita perhatikan pada slide berikutnya. Fungsi ragam hias pada bahan tekstil ada 5. Nomor 1 yaitu dapat menambah nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan. Nomor 2 dapat menambah nilai ekonomis atau nilai jual suatu produk. Jadi dengan adanya ragam hias yang menempel pada bahan tekstil, dia akan menambah nilai ekonomis. Kalau tanpa adanya ragam hias mungkin lakunya 50, tapi setelah ditambah dengan ragam hias bisa sampai 100 atau lebih. Jadi menambah nilai jual dari suatu produk. Yang ketiga, menambah daya tarik pembeli. Jadi kadang-kadang pembeli itu mengambil dari apa yang ada di benda tersebut, terutama untuk bentuk hiasan atau ragam hias yang ada pada benda tersebut. Berbeda dengan benda yang polos. Kaos oblong yang polos dengan kaos oblong yang ada ragam hiasnya ini ada bedanya. Jadi biasanya yang ada ragam hias akan menambah daya tarik pembeli. Bahkan kadang-kadang pembeli hanya melihat gambarnya, tidak melihat bahan atau jenis kaos yang dipakai, tapi melihat dulu gambarnya atau ragam hiasnya. Jadi sekaligus dengan adanya ragam hias akan menambah daya tarik pembeli. Berikutnya nomor 4, menambah nilai seni pada produk. Jadi menambah nilai seni pada produk seperti kalian kalau pergi ke Jogja, beli kaos yang ada gambarnya daerah Jogja, Malioboro atau tempat lain yang terkenal di tempat wisata tersebut. Oh, berarti kalian sudah pernah ke sana. Itu menambah nilai seni pada barang produksi. Sekaligus sebagai promosi daerah tersebut. Kembali, biasanya ada Pantai Kuta dan sebagainya, ada Tanah Lot dan sebagainya. Kemudian kalau yang Jakarta ada Monas. Ini contohnya. Terakhir nomor 5 yaitu mewariskan kebudayaan dari proses pembuatannya. Yang berarti dengan adanya ragam hias akan menurunkan keahlian pada generasi berikutnya. Jadi tidak putus di situ. Jadi akan menambah pengetahuan dan keterampilan pada anak muda atau teman-teman atau anak-anak atau saudara yang lain. Jadi bisa bersifat mewariskan kebudayaan. Jadi tidak hanya menambah nilai jual, tapi penting juga yaitu mewariskan kebudayaan. Nah, itulah 5 fungsi dari ragam hias pada bahan tekstil. Yang terakhir F, yaitu prosedur menggambar ragam hias atau langkah menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Langkahnya apa saja? Nah, kalian perhatikan pada gambar ini. Jadi langkah untuk membuat ragam hias yaitu menyiapkan gambar rancangan ragam hias di kertas. Jadi kita membuat desainnya dulu, reng-rengannya dulu di kertas. Baru yang kedua, menyiapkan tas atau kaos atau benda yang lain yang akan kita berikan hiasan. Nomor 3, pindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan tas, kain, atau kaos atau media yang lain dengan menggunakan pensil.
Jadi diseket atau dibuat ulang pada kaos atau tas. Atau supaya tidak mengulang bisa diplet. Nah, jadi bisa diplet. Kalau di batik menggunakan kaca. Kaca diberi lampu di bawahnya. Nah, kemudian diplet. Maka tidak proses menggambar lagi, tapi hanya meniru. Itu yang lebih praktis. Jadi tidak menggambar ulang. Terus nomor 4, memberikan warna. Jadi setelah kita buat sketnya, kita beri warna. Seperti contoh gambar yang ada di HP kalian. Di situ diberi warna pada bidang. Walaupun pada garisnya juga diberi warna, tapi yang jelas yang nampak adalah pada bidang. Seperti daun, bunga, dan sebagainya. Terakhir nomor 5, setelah selesai pewarnaan dilanjutkan dengan finishing, pengepakan, dibingkai, dan sebagainya. Baru nanti dinilaikan pada Bapak atau Ibu guru. Maka gambar kalian sudah selesai. Ini gambaran atau penjelasan tentang ragam hias pada bahan tekstil. Baik, untuk pembahasan saya kira sudah cukup. Maka video pembelajaran kali ini Bapak diakhiri sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.